Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rebi Andriansyah, jurusan Hukum Fakultas Hukum, akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai pertanggungjawaban komando dalam hukum humaniter internasional. Saya akan menjelaskan menggunakan film A Few Good Men sebagai studi kasusnya. Film ini bukan hanya drama hukum militer, tetapi juga ilustrasi tajam tentang bagaimana kekuasaan, disiplin, dan rantai komando dapat berujung pada pelanggaran hukum bila tidak diawasi dengan benar. Dari sini kita dapat menarik definisi dan prinsip penting mengenai pertanggungjawaban komando, yaitu doktrin yang menuntut atasan militer bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. A Few Good Men mengisahkan persidangan dua marinir Amerika Serikat, Lance Harold Dawson dan Loudon Downey, yang dituduh membunuh rekan satu unitnya, William Santiago, di pangkalan Guantanamo, Kuba. Tim pengacara pembela yang dipimpin Letnan Daniel Cafe perlahan menemukan bahwa kematian Santiago bukanlah tindakan kriminal murni oleh kedua terdakwa. Mereka menjalankan perintah tak tertulis, dikenal sebagai code red, yang diberikan oleh atasan mereka, Letnan Jonathan Kendrick, dan secara moral disetujui oleh Komandan Pangkalan, Kolonel Letnan R. Jessup. Konflik utama muncul, apakah prajurit yang hanya melaksanakan perintah dapat dihukum, atau apakah tanggung jawab hukum seharusnya berada di pundak komandannya, karena komandannya yang memerintahkan mereka. Itulah yang harus dipertanyakan. Dalam hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan 1, dan Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional pasal 28, pertanggungjawaban komando diartikan sebagai tanggung jawab pidana seorang komandan militer atau atasan ketika mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan di bawah kendalinya melakukan kejahatan perang, namun ia gagal mencegah atau menghukum pelaku. Elemen utamanya, yang pertama itu ada hubungan atasan dan bawahan yang efektif. Komandan memiliki kekuasaan nyata untuk memberi perintah dan mengendalikannya. Dan yang kedua itu ada pengetahuan aktual atau konstruktif. Komandan tahu atau seharusnya tahu akan potensi pelanggaran. Dan yang ketiga adalah kegagalan bertindak, tidak melakukan langkah pencegahan yang wajar atau tidak menghukum pelaku setelah kejadian. Mari kita hubungkan elemen tersebut dengan fakta cerita. Rantai komando yang jelas, Kolonel Jessup memegang kendali penuh di pangkalan Guantanamo. Perintah code red adalah praktik kekerasan tidak resmi yang sudah lama ada dan hanya bisa bertahan bila pimpinan memakluminya. Dan pengetahuan atau kewajiban mengetahui dialog kunci menunjukkan Jessup sadar akan kondisi Santiago yang berbahaya. Karena rencana transfer, ia seharusnya tahu tindakan keras bisa diambil anak buahnya. Bahkan, bukti persidangan mengarah pada dugaan bahwa Jessup sendiri memerintahkan agar Santiago diatur tetap diam. Kegagalan mencegah dan menghukum, tidak ada kebijakan tegas untuk melarang code red, malah budaya diam dibudayakan. Setelah Santiago tewas, Jessup awalnya menutupi fakta, bukannya melakukan investigasi transparan. Ketiga unsur ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban komando dalam hukum internasional. Nah, mereka ini melakukan pembelaan. Kedua terdakwa ini, Dawson dan Downey, ini berargumen bahwa mereka hanya menjalankan perintah atasan dalam hukum pidana militer internasional. Pembelaan seperti ini tidak otomatis membebaskan. Prinsip Nuremberg menegaskan bahwa perintah atasan tidak sah jika perintah tersebut jelas melanggar hukum. Nih. Film ini menampilkan dilema moral pada prajurit muda yang dilatih untuk patuh, namun akhirnya dihukum karena ketaatan buta. Ini menyoroti pentingnya pelatihan hukum perang dan kewajiban menolak perintah yang nyata-nyata ilegal.
Definisi pertanggungjawaban komando berdasarkan kerangka hukum dan ilustrasi film, kita dapat merumuskan definisi bahwa pertanggungjawaban komando adalah doktrin hukum humaniter yang menempatkan tanggung jawab pidana pada seorang komandan atau atasan militer ketika ia dengan wewenang efektif atas bawahannya mengetahui terjadinya pelanggaran serius hukum perang oleh pasukannya, namun tidak dicegah, tidak menghentikan, atau tidak menindak pelaku. Definisi ini menekankan kepemilikan kewenangan, pengetahuan, dan kelalaian bertindak sebagai unsur utama. Bagi militer, komandan wajib membangun budaya kepatuhan pada hukum perang, bukan hanya ketaatan hierarki, wajib membuat mekanisme pelaporan dan pengawasan internal. Yang kedua, ada bagi hukum internasional. Prinsip ini memungkinkan penuntutan pejabat tinggi walau tidak turun tangan secara langsung. Digunakan dalam berbagai kasus, misalnya pengadilan ad hoc Rwanda dan bekas Yugoslavia. Dan ada juga pelajaran moral yang ketiga, kepemimpinan bukan sekedar memberi perintah, tetapi juga menjamin bahwa perintah tidak melanggar nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, film A Few Good Men menegaskan bahwa dalam konteks militer, kekuatan komando berarti juga beban tanggung jawab. Pertanggungjawaban komando memastikan bahwa kejahatan perang atau pelanggaran kemanusiaan tidak berhenti pada prajurit lapangan, tetapi dapat menjerat para perancang kebijakan dan yang memberikan perintah. Dengan demikian, pertanggungjawaban komando dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang menuntut komandan tidak hanya memerintah, tetapi juga mencegah, mengawasi, dan menghukum, karena kegagalan melakukan hal itu adalah kejahatan tersendiri. Jadi dalam kasus ini sebenarnya komando juga bisa disalahkan karena dia yang memerintah. Namun bisa juga disaring-saring lagi karena ada juga kasus kekerasan yang tidak dapat disalahkan komandonya. Begitu saja dari saya akhiri. Saya Ruben Dansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.